Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyyi ba'da amma ba'd. Qadar iman jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, tema kita tentang fenomena terkini dalam upaya untuk menemukan jawabannya atau arahannya dari Al-Quran Al-Karim. Apa Bapak yang paling terbaru? Banyak sekali ya. Yang nomor satu Palestina ya. Beberapa waktu yang lalu sudah reda karena memang yang tersisa yang aman hanya kota Rafah yang letaknya berbatasan dengan Mesir, tapi kemudian Rafah pun diserang ya. Jadi yang paling menakjubkan dari peristiwa Palestina itu adalah diamnya dunia ya. Mulai dari negara-negara maju termasuk PBB Mahmud Abbas dan Menteri Palestina itu terang-terangan beliau mengatakan PBB itu justru hari ini jadi mesin genosida, memberikan legitimasi. Masalahnya kan hak veto kan Allah. Sudah lama Turki Erdogan mengusulkan agar hak veto itu dihapus, atau kalaupun dipertahankan diberikan kepada lebih banyak negara agar bisa mewakili banyak benua ya. Jujur saja benua Afrika nggak ada satupun negara yang punya hak veto kan. Adanya di benua Asia, Cina, ada benua Amerika, benua Eropa. Jadi nggak ada yang kemudian kalau dilihat dari tinjauan keyakinan, nggak ada satupun negara dengan hak veto yang mewakili suara umat Islam. Padahal katanya Islam agama terbesar nomor 2 di muka bumi ini. Tapi semuanya hanya mewakili suara satu keyakinan Nasrani, dan kemudian yang kedua keyakinan Konghucu Cina, dan kemudian keyakinan non Tuhan, ateis atau non teis. Jadi ada yang mewakili suara Islam. Jadi tatanan PBB bermasalah dari awal, rahimahumullah. Maka akhirnya kita menyaksikan apa? Kita menyaksikan bahwa sungguhnya ya hukum yang paling adil ya Islam, hukum yang paling jujur ya Islam. Ya. Orang mungkin namanya manusia nggak yakin, nggak percaya dengan Tuhan, kemudian dia berusaha mencari-cari, menemukan hukum baru, tapi selalu gagal pada akhirnya. Semisal kalau kita belajar dari peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW bersama sahabatnya di tahun kedua Hijriah, perang Badar. Selesai perang, rebutan harta benda yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah. Rebutan beneran, nyaris berujung konflik. Pasukan itu terbagi dalam 3 kelompok, masing-masing mengklaim mereka yang paling berhak. 10 orang kurang lebih dari Ansar yang mengawal Nabi mengatakan kami paling berhak, karena kalau enggak, kalau ada apa-apa dengan Nabi bagaimana? Sepertiga lainnya yang terus mengejar musuh mengatakan kami paling berhak, kalau kami berhenti berperang maka mungkin mereka akan menang dan tidak akan ada harta benda yang ditinggalkan. Sepertiganya lagi yang serius ngumpulin apa saja yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah di medan tempur itu di lembah Badar. Mereka pun mengklaim mereka lah pihak yang paling berhak, karena kami yang ngumpulin. Kalau kami nggak ngumpulin terus gimana? Allah turunkan ayat pertama surah Al-Anfal.
Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta benda yang ditinggalkan musyrikin Mekah atau harta benda yang ditinggalkan musuh karena mereka kalah dalam perang. Itu milik siapa? Siapa yang berhak untuk menentukan? Allah menjawab, sampaikan Muhammad kepada mereka bahwa yang paling berhak adalah Allah dan Rasulnya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau engkau berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling berat di situ, Bapak. Kalau kita berselisih ya, kemudian harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan keputusan itu tidak merugikan kita, mungkin kita dengan mudah mengatakan setuju, ya. Tapi kan gak mungkin selalu begitu. Gak mungkin keputusan Allah dan Rasulnya harus selalu memihak keinginan kita, pikiran kita. Karena kita bukan Tuhan. Kita gak pernah berpartner sama Allah. Beda status. Allah Khalik, kita makhluk. Allah serba tahu, kita gak tahu apa-apa. Oke, kita mukmin, kita muslim, kita punya jasa, kita punya ilmu. Tapi kita harus sadar sesadar-sadarnya. Bahkan kita pun bukan seorang nabi. Bahkan juga kita bukan generasi terbaik dari Islam ini. Yaitu mereka generasi terbaik sahabat. Kurang apa sahabat dibandingin sama kita? Satu aja kurangnya kan, kurang enak hidupnya, bener kan? Iya, kita serba ada sekarang, mudah banget. Mereka nggak begitu zaman itu. Sisanya semua mereka jauh lebih unggul dibandingkan kita. Tapi lihat, begitu mereka berkonflik tentang sesuatu, harusnya kan Allah cukup menyampaikan kepada Nabi untuk menghargai para sahabat yang sudah berjuang rela meregang nyawa demi mempertahankan agama Allah SWT. Harusnya kan Allah boleh aja ngomong ke Nabi kan, Muhammad, cobalah duduk ngobrol dulu sama mereka, hargai pendapat ketiga-tiganya. Mereka kan sudah punya jasa kepada Islam. Apa begitu punya ayatnya? Enggak. Gak ada urusan dengan jasanya, gak ada urusan dengan ilmunya, gak ada urusan dengan apapun status mereka. Walaupun generasi terbaik, mereka tetaplah hamba di hadapan Allah. Maka instruksi dari Allah langsung kepada Nabi tegas sekali, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan kepada mereka Muhammad, urusan harta benda yang ditinggalkan musuh di medan tempur sepenuhnya ada di tangan Allah dan Rasulnya. Titik. Pertanyaannya, ada yang komplain nggak sahabat? Bahwa baca sejarah kan? Abu Bakar komplain? Enggak. Umar? Semuanya iya. Nerima. Itu masalah kita. Kita nggak bahas orang yang nggak beriman, itu urusan mereka kan. Yang jadi soal kita yang beriman ini, mentang-mentang punya jasa 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, mentang-mentang punya gelar akademik yang tinggi, mentang-mentang berasal dari keturunan atau dalam bahasa di sini misalnya terah tertentu, mentang-mentang anak si fulan, mentang-mentang keluarga si fulan, lantas merasa tiba-tiba saya berhak. Dan kemudian nggak peduli apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Kalau yang seperti itu nggak beriman, nggak Islam, nggak soal. Ini iman Islam. Rahmatullah. Itu kurang berjasa apa coba? Perang Badar dulu, perang pertama. Niatannya bukan untuk perang, sehingga persiapannya bukan persiapan perang. Tidak semua sahabat ikut, hanya 300-an orang. Rencana awal kan sangat menyenangkan, menghadang kafilah dagang. Apa yang dibayar? Harta benda yang didapat dengan cara sangat mudah. Orang itu dikawal seadanya kok. Abu Sufyan itu kafilah dagang. Itu kan yang kebayang di pikiran sahabat semuanya. Tiba-tiba rencananya berubah di tengah jalan. Kita harus perang. Karena ternyata ketahuan Abu Sufyan ngabari penduduk Mekah. Penduduk Mekah menyambut seruan Abu Sufyan dengan bahagianya, mengirimkan 1.000 orang lebih. Kenal dalam surah veteran perang Badar. Siapa yang nggak tahu veteran perang Badar? Coba baca sejarah. Dikit-dikit veteran perang Badar, veteran perang Badar. Nggak seenaknya, nggak. Mereka istimewa. Dan mereka baru saja berperang dan mereka hebat, mereka menang.
Bukankah kalau dengan logika kita pada hari ini orang udah bawa yayasan ini berhasil, orang ini sudah bawa organisasi ini berhasil, orang ini udah bawa jamaah ini berhasil, maka udahlah kita kasih aja buat dia, kita diam aja, dia nggak salah, dia benar karena dia punya banyak jasa. Bapak sering dengar omongan begitu kan sekarang di mana-mana kan, mau di pesantren, mau di organisasi Islam, mau di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sosial, politik, apa? Semua orang ngomong gitu, banyak jasanya, wajar normal. Seolah-olah orang kalau punya jasa bisa berubah status jadi Tuhan. Boleh seenaknya. Itu yang dididik, yang dilakukan oleh Allah SWT terhadap sahabat, agar sahabat itu tertarbiyah dengan benar. Bahwa Tuhan mereka nggak pernah bergeser, bukan dirinya, bukan nabi, bukan siapapun, tapi kepada Allah. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan Muhammad kepada mereka, urusan harta benda yang ditinggalkan musuh di medan perang ini sepenuhnya urusan wewenang Allah dan Rasulullah. Titik. Nggak ada musyawarah. Ya, jadi Allah ini yang refleksi ini kan perlu kan. Jadi jangan hari ini kan heboh sekali kalau kita baca-baca Quran yang mana berita itu media menggugat PBB karena nggak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri, atau ternyata aturannya itu sendiri bermasalah. Jangan-jangan kita perlu menggugat diri kita hari ini, dimana nggak jarang kita tiba-tiba merasa nggak apa-apa, saya punya jasa, nggak apa-apa, saya banyak baiknya, nggak apa-apa, ini saya mulai, nggak apa-apa. Sampai kapan dan mau? Ya. Tiba-tiba standar kebenaran itu bisa dibolak-balikan, bisa dicungkir-balikan, mentang-mentang kita berjasa, mentang-mentang kita berilmu. Itu kan yang jadi soal. Itu terjadi. Jangan begitu dong, itu habis. Wih, Masya Allah. Ulama jelas sekali tentang itu. Mau siapa juga dia. Yang dilihat pertamanya adalah urusan kebaikannya dengan Allah, ibadahnya. Baru setelah itu dilihat ini, oh beliau keturunan Rasulullah. Berarti derajatnya lebih tinggi dari orang taat biasa yang bukan keturunan Rasulullah. Begitu memang. Taatnya dulu kan inna akramakum indallahi atqakum, itu berlaku umum, berlaku global. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu nggak berlaku khusus Pak kepada orang-orang yang nggak jelas saja. Semua orang, termasuk sahabat Nabi, termasuk habaib, termasuk kiai, termasuk ulama, termasuk siapapun. Cek dulu kualitas ketakwaannya. Ada dua orang, satu Habib, satu bukan. Si Habib soleh, orang biasa soleh. Baru Habib ini naik kelas, dia lebih tinggi. Ya kan? Mau gimana lagi? Sudah begitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ukuran pertamanya yang dinilai bukan kualitas atau jalur keturunannya. Karena kalau itu yang dinilai, seolah-olah ada orang pasti masuk surga, ada orang pasti ke neraka, dan sudah tahu sejak ia masih hidup di dunia, kan nggak ada kan? Benar, semuanya Allah tahu, semuanya sudah ditakdirkan Allah, tapi nggak pernah berdasarkan garis keturunan. Tapi ukuran kemuliaan itu ketakwaan. Itu yang bikin kita repot hari ini. Maka tanpa pendidikan yang tuntas, pendidikan yang benar, kita akan terus dikelabui. Ya, seolah-olah garis keturunan itu menentukan segala-galanya. Kalau garis keturunan menentukan segala-galanya, apa urusannya Abu Lahab dapat stempel terazab di dalam Al-Quran abadi ya? Tega banget sih Allah. Itu kan paman Nabi. Kok bisa ada surat khusus membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi, tabbat yada Abi Lahab wa tab? Paman kan itu. Allah nggak ada urusan, benar-benar aja, salah-salah aja. Abu Thalib, Nabi cuma menyampaikan apa begitu dikonfrontasi oleh waktu itu oleh Abu Lahab juga. Muhammad, kan sama aja jadinya. Dia juga nggak beriman. Terus apa gunanya dia selama ini membantumu? Apa jawaban Nabi SAW? Beda. Karena dia membantuku, aku minta sama Allah agar azabnya hanya sampai mata kaki. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun fenomena yang terjadi, idealnya memang harusnya jadi pelajaran buat kita. Ya, kalau memang udah kata Allah nggak boleh aja harusnya. Siapapun kita harusnya begitu dari Allah. Ya, hari ini kan orang senang sekali
aman, ada kiai sama kita. Yang dilakukan jelas-jelas haram. Aman, ada Habib sama kita. Yang dilakukan jelas-jelas haram menurut agama. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Orang lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Nah, kemudian Allah sekaligus juga kita menyelesaikan melalui Al-Qur'anul Karim fenomena lainnya, mudahnya umat ini bertikai, yang berkonflik. Idealnya kan kita lebih mudah bersaudara, tidak mudah bermusuhan. Kenapa? Karena banyak sekali titik temu yang menyatukan. Tuhan sama, Nabi sama, iya kan? Sama-sama pengen ke surga, sama-sama nggak mau ke neraka. Malaikat-malaikat kita sama semua kan, nggak ada khilafiyah malaikat kan? Arah kiblat sama, sholat 5 waktu sama, banyak persamaan. Maka harusnya hati kita pun sama, perasaan kita sama. Kok nggak sama? Karena mungkin kita nggak mengikuti panduan dari Allah. Masih di ayat yang sama, surah Al-Anfal ayat 1. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullah. Maka takutlah kepada Allah. Ternyata biar bisa berdamai, siapapun kita harus takut sama Allah. Itu kita nggak bisa berdamai sama orang yang nggak takut sama Allah. Satu takut sama Allah, satu nggak takut sama Allah, yang harus berdamai. Kalau sama-sama takut sama Allah, masih damai, rahmatullah. Udah sama-sama takut sama Allah, akhirnya sama-sama mundur kan? Enggak, ya udah, buat anda aja. Si yang dibilangin buat anda, dia malah bilang apa? Enggak, saya nggak mau juga, saya takut. Selesai masalahnya kan? Lalu bayangkan, ketemu sama-sama nggak takut sama Allah, konfliknya memuncak. Atau satu takut, satu enggak, konfliknya juga akan terus berjalan. Maka nasihatnya kepada siapapun, kalau orang Arab bilangnya ittaqillah. Ini sudah jarang kok kita ucapkan. Kita jarang nasihati teman kita, saudara kita, ittaqillah. Bertakwalah sama Allah. Ya. Kalau bahasa kita apa ya? Kita bisanya ngomongnya, jangan lupa Allah ya. Padahal lebih bagus Pak mengatakan takut Allah. Takut Allah. Jangan lupa takut Allah, itu lebih baik. Makna dari ittaqillah. Atau bertakwalah kepada Allah. Kalau di waktu sana kan masih sering kan berantem, tunjuk-tunjukkan, datang temannya, bertakwa, baru dia dengan Allah takut di neraka, dia berhenti. Istri dia suaminya merasa muda terus, padahal udah ubanan, dia datang istrinya, ittaqillah, pengen suamiku, ya kan? Nggak bisa juga. Karena istri kita kayaknya nggak pernah nasihati gitu kan, paling bilangnya apa? Jangan ke umur Pak. Coba kalau dibilang ittaqillah kan dengarnya enak kan? Ittaqillah. Anak kita takut Allah nak. Nasihat yang jarang kita ucapkan sekarang, Pak. Anak kita berangkat sekolah kemana aja, hampir nggak ada kan kita. Nah, nasihat ayah satu aja, takut Allah ya. Jarang kan kita ucap begitu. Padahal takut Allah itu super keren loh. Iya, Eropa itu kenapa bagus bersih? Takut aturan. Kok nggak buang sampah sembarangan? Takut aturan. Kenapa kerja benar? Takut dipermalukan. Kenapa jujur? Takut ketahuan bohong. Penuh dengan rasa takut hidupnya. Baik dia hidupnya jadinya. Dan kita nggak ada yang ditakuti. Tuhan aja dilawan. Rahmatullah ini kedua di rumah kita kan istri kita. Jangan bilang takut ke kita, bahaya kalau kita menua, lemes kita lama-lama, nggak gagah lagi. Ya, suruh takut Allah. Nah kita istri takut Allah. Ya. Yang kedua, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Dan damaikanlah orang-orang di antara kamu. Pertemukanlah mereka dalam kebaikan. Waslihu dzata bainikum. Nah, Bapak ada ulama mengkaji kenapa damai dalam bahasa Arab pakai kata islah. Dari kata salah. Orangnya soleh. Apa makna salah? Soleh. Pantas. Nah, soleh itu orang yang bisa memantaskan diri sebagai hamba di hadapan Allah. Istri soleha, istri yang bisa memantaskan diri sebagai hamba Allah dan memantaskan diri
jadi istri bagi suaminya. Istri soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa memantaskan diri menjadi hamba Allah, dan anak-anak bagi orang tuanya. Jadi islah, kembalilah kepada kepantasan. Cek lagi siapa kita. Ya. Itu baru bisa kita berdamai. Jadi bukan damai itu udah lanjut aja. Yang penting udah Anda kita bagi dua lah porsi pelanggaran ini. Anda melanggar setengah, saya melanggar setengah. Kita sama-sama melanggar, kita damai. Itu bukan perdamaian. Damai itu makna sesungguhnya dari kata damai itu adalah kembali kepada kepantasan. Pantas nggak? Seumur itu memegang jabatan setinggi itu, nggak pantas. Berarti nggak bisa kita berdamai dengan cara apapun. Pantas nggak? Nggak punya kompetensi, tapi kemudian dapat amanah besar sekali. Kita nggak bisa berdamai dengan itu. Pantas nggak? Ibadah harus diurusi oleh umat beragama lain. Nggak pantas. Harus dikembalikan kepada asalnya. Setiap ibadah hanya ingin diurusi oleh umat beragamanya sendiri. Ini ibadah kami, biarlah kami yang mengurusinya. Ya. Di Allah, ini yang terjadi pada itu kan eskalasi permainan peradaban Pak, modelnya begitu. Jadi nextnya apa yang akan terjadi? Begitu umat ini tidak berkenan untuk membantu, untuk terlibat, Anda terlalu arogan. Dulu ketika Anda punya kepentingan, Anda dibantu toh. Sekarang kenapa Anda nggak hadir menyiapkan bantuan untuk mereka? Jadi tinggal tunggu aja Pak, waktunya akan dibalik itu. Jadi saudara aku yang dimuliakan Allah SWT, aslinya dikembalikan pada posisinya. Berantem suami sama istri, kembalikan. Suami harus dengan wewenang suami, istri dengan wewenang istri. Enggak kemudian ya udah kan sama-sama melanggar, nggak ada masalah sama sekali. Nggak bisa seperti itu kan. Islah itu. Makanya termasuk islah, mohon maaf Bapak, Ibu, perceraian itu termasuk perdamaian. Islah. Karena udah nggak pantas mereka terus-terusan hidup berdua, hidup dalam satu rumah tangga, dalam satu atap. Karena yang satu taat, yang satu maksiat, udah nggak pantas, ya selesai. Memang harusnya dipisahkan. Karena kalau enggak, dua-duanya menuju neraka. Faslihu dzata bainakum, lihat kepantasannya. Apa pantas Anda melakukan itu? Oh, enggak pantas. Anda enggak punya wewenang untuk melakukan itu, berarti jangan lakukan. Seperti itu. Kemudian ati Allah Rasul. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Ya, berdamai. Nurut Allah, nurut Rasul. Tidak ada kedamaian ketika tidak mau nurut Allah, ketika tidak mau nurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya adalah, kalau begitu, ya udah pasti orang semua berdamai. Berarti nggak perlu ada konflik, nggak mungkin ada konflik sama sekali. Wah, kan ada terus konflik dalam lingkaran taat Allah, taat Rasul. Sama-sama berdalilkan kepada Quran, sama-sama berdalilkan kepada hadis, tapi ternyata pemahamannya berbeda. Itu kan bukan hanya baru terjadi hari ini kan? Udah lama itu terjadi. Yang dihebohkan sekarang masalah apa? Yang heboh itu agak lucu kan? Lucunya keterlaluan. Kenapa? Seolah-olah baru hari ini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu usianya udah ratusan tahun. Bukan hal baru, cuma baru diungkap lagi. Sebenarnya cukup melihat apakah yang mengungkapkannya kembali atau yang menyegarkan ingatan kita tentang perbedaan pendapat itu kembali, orang yang kompeten nggak di bidangnya. Kompeten, selesai masalahnya. Harusnya kan seperti itu, maka dulu kita padahal harus sering belajar itu. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Perbedaan pendapat yang berbeda, mustahil berhak untuk beristihad, salah pun masih dapat satu pahala. Oh, sekarang umat ini bergeser dalam isu yang sama sekali nggak penting. Untuk tahu bagus, tapi kan yang dibicarakan itu bukan isu baru sama sekali nggak baru.
Itu udah lama sekali orang berbeda pendapat terus sering tentang orang begitu dibangun rumah sakit Baghdad itu. Salah satu metodologi untuk penyembuhan apa? Musik loh. Itu yang ditarik-tarik gitu kan. Yang bunyi teng 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 apa sih? Kecapi ya apa? Coba lu baca sejarah rumah sakit. Itu direktur pertamanya Nasrani di Baghdad. Karena nggak ada muslim yang belum ada saat itu muslim yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan itu. Nggak ada tuh yang heboh soal itu. Di Andalusia itu masuk istana. Baca sejarah Andalusia. Terus kita mengatakan Andalusia itu murtad, sesat semua 8 abad ini. Kutubi sesat, siapa yang sesat. Ya. Jadi rahimahullah masalahnya terkuras energinya, belajar enggak, tapi nyalahin orang cerdas itu musibah enggak? Dia enggak sekolah nih, bolos mulu, ketemu bu guru dia bilang Pak guru, yang benar dong kalau ngajar, langsung dicemplungin ke sungai sama bu guru kan? Gimana caranya di sekolah enggak pernah ngaji, enggak pernah. Ulama itu berhak itu hadis Nabi, sangat kompeten. Yang ngomong pakar tafsir, hafal Al-Quran, dia bicara soal Al-Quran, dia berhak melampaui 100% untuk mengatakan hal itu. Perkara ada yang nggak setuju, biarin aja dia nggak setuju. Kenapa dia nggak beristihad dari awal? Ya, jadi, rahimahullah, ini yang terjadi pada hari ini. Kita nggak mau begitu dikatakan taat Allah, udah taat Allah, taat Rasul, maka kita mustahil berbeda. Kata siapa kalau taat Allah, taat Rasul, kita nggak mungkin berbeda. Maka sahabat nggak mungkin ada perbedaan pendapat dong. Sahabat kan berbeda pendapat. Lah tadi kita bahas, ini kan masih dalam ayat yang sama. Beda pendapat sahabat. Milik kami, kelompok pertama, kelompok kedua milik kami, kelompok ketiga milik kami. Berarti mereka punya ijtihad masing-masing. Di depan Nabi loh Bapak ini. Nabi masih hidup, wahyu masih turun, dan mereka baru saja menyaksikan kemahakuasaan Allah karena Allah mengirimkan 3.000 sampai 5.000 malaikat untuk membantu mereka menang dalam perang Badar. Baru saja menyaksikan kekuasaan Allah, mereka langsung berbeda pendapat. Terus tiba-tiba hari ini begitu ada perbedaan pendapat kita langsung panik, langsung memutuskan harus ada yang salah, harus ada yang benar. Saya ditanya di mana-mana nggak mau jawab saya Pak. Kalau jawab masih senang orang itu. Belajar enggak, tapi pengen nyalahin orang. Ya, jadi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nur Allah dan nur Rasul itu mendamaikan. Kita mudah untuk menoleransi perbedaan pendapat. Caranya bagaimana? Baca perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang perlu kita waspadai adalah dalam perbedaan pendapat itu jangan sampai kita masuk ke kelompok munafik, itu aja. Kan ada juga kan? Kan normal, beda pendapat, tapi dia nggak waspada, masuk kelompok munafik. Jelang perang Uhud, setelah Idul Fitri tahun ketiga Hijriah, beberapa hari setelahnya, Nabi dilaporkan oleh seorang sahabat yang bertugas sebagai mata-mata. Dia pulang 3 hari jalan kaki dari Mekah ke Madinah, 500 km 3 hari. Bapak yang rajin jalan pagi, ada nggak yang berhasil 500 km 3 hari? Apa kita jajal sekali? Sampai kemana itu jalan kakinya? Pak Abdal, ke Semarang ya? Apa kita coba cari waktu nanti sana kita makan kebuli. 3 hari 500 km lagi. Dan jalannya nggak kayak kita ini kan? Nggak ada jalan, lewat gunung, lewat lembah, macam-macam. Dilaporkan musyrikin Mekah siap menyerang Madinah. Nabi kayak biasa ngadain rapat. Dalam rapat Nabi membuka rapat, terus Nabi mengatakan, aku melihat kita bersiap-siap di rumah kita masing-masing. Kita menunggu di rumah, nanti begitu mereka masuk ke kota Madinah, yang laki-laki menghadang di jalanan, yang perempuan, yang anak-anak melempari mereka dengan batu dari belakang rumah dan juga dari atas rumah, sehingga musuh akan terkepung di kota ini. Itu pendapat Nabi SAW awalnya. Hamzah, paman Nabi dan teman-temannya yang lain, mereka bilang enggak Rasulullah.
kami sudah tidak sabar ingin berjihad. Kita nggak tunggu di sini, kita tunggu di Jabal Uhud, di luar Mekah. Karena kalau sampai di sini dan kita gagal menghentikan mereka, maka selesai kata Madinah. Itu menurut pandangan mereka, bukan menurut kami. Hamzah, kemudian ada lagi yang lain, kemudian ada yang lain lagi yang lain mengiyakan apa kata Hamzah. Akhirnya Nabi putuskan apa? Ya sudah, kalau begitu saya ikut apa kata kalian. Masuk Nabi ke rumahnya, pakai baju besi, ambil pedang, wajahnya memerah. Sahabat bingung, bisa sahabat Rasulullah marah ini katanya, karena pendapatnya nggak diiyain. Mereka nanya, Rasulullah, kalau memang Anda nggak setuju dengan keinginan kami, ya sudah, apa-apa. Kami ikut apa kata Anda. Apa kata Nabi coba? Pantang bagi seorang kesatria setelah memakai baju perang melepasnya kembali. Masya Allah. Gak kayak saya yang udah janji sama Pak Abdul mau cari tamu, nggak jadi berangkat. Untung nggak diomelin. Jadi rahimahullah. Nah, perhatikan perbedaan pendapat. Hati-hati, benar boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai kita jadi munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, di situ kan kebongkar rahasianya kan, pertama sekali. Dia ngomong apa? Rasulullah, saya ikut Anda. Bayangkan, keren kan? Harusnya keren dong. Saya ikut Anda. Kita tunggu musuh di kota ini. Ngapain kita keluar kota? Ngapain nunggu di Jabal Uhud? Kan nggak ada orang. Belum tentu juga mereka bisa sampai ke sini. Ngapain kita tinggalkan keluarga kita di sini? Kita tunggu di sini aja. Padahal hatinya busuk. Seolah-olah secara zahir kelihatannya memihak kami. Apa jawaban Nabi SAW? Enggak. Kita sudah putuskan, maka kita lakukan. Nah, kebongkar munafiknya. Harusnya begitu Nabi ngotot, ikut kepada keputusan jamaah, harusnya dia ikut juga, tapi ternyata enggak. Dia juga ngotot. Oh, kalau begitu silahkan Rasulullah, Anda berangkat bersama sahabat Anda. Saya nunggu di sini. Wah, akhirnya banyak pengikutnya juga. Sejarah menyebutkan bahkan sampai ratusan juga dari Allah yang batal ikut dalam barisan Nabi berangkat ke Jabal Uhud. Bayangkan. Jadi hati-hati juga berbeda pendapat. Kadang-kadang kita merasa kita ini benar, nggak taunya kita nifaq. Berangkat dari rasa takut. Itu kan ketakutan kan? Orang munafik kan selalu begitu. Kalau antum belajar di surah Al-Anfal itu gayanya luar biasa. Rasulullah, kapan kita perang? Begitu diajak, kita berangkat sekarang. Kayaknya saya ada apa ya? Nah itu ya. Ingkuntum mu'minin, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa dalam surah An-Nisa ayat 114 Allah menegaskan tentang tidak baiknya bisik-bisik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kan konflik biasanya berawal dari bisik-bisik kan? Iya kan? Mana ada orang berantem tiba-tiba berantem, nggak ada Pak. Bisik-bisik dulu, ngomong-ngomong rahasia dulu, lama-lama beruncing. Maka diingatkan oleh Allah SWT, nggak ada baiknya sama sekali bisik-bisik, kecuali jika itu dalam rangka 3 hal: merencanakan sedekah, merencanakan kema'rufan, hal yang baik, dan merencanakan untuk mewujudkan kedamaian. Ya. Jadi kalau kita udah bisik-bisik pelan-pelan ngomongnya, kalau nggak soal sedekah, soal yang ma'ruf atau mendamaikan. Nggak boleh bisik-bisik kontennya bukan sedekah, malah biar kita dapat bagian bisik-bisik. Ini kok kita belum dapat ya itu, nggak boleh itu. Bisik-bisik. Ya. Atau bisik-bisik soal mungkar juga nggak boleh. Atau bisik-bisik untuk menimbulkan permusuhan. Kalau udah bisik-bisik kontennya cuma boleh 3 ini aja.
Yang menarik di ujung ayat itu, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang melakukan ini semua hanya karena mengharap ridha Allah, maka kami akan memberikan untuk mereka pahala yang besar. Nah, ini yang kita kebalik-balik sekarang. Giliran sedekah, Pak, publikasi semasif-masifnya. Benar kan? Giliran dapat, ngumpet semua ngumpet ya kan? Nggak ketahuan. Padahal kalau dapat, nerima, nah itu publikasikan. Tapi kalau sedekah, ngumpet aja. Bahagia nggak Pak? Kalau dikasih sesuatu tapi orang lain nggak ada yang tahu, bahagia kan? Ini nggak diumumin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mengirimkan bantuan. Mohon uluran tangan Bapak sekalian. Bapak Haji Fulan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu bukan yang terbaik. Nggak enak kan? Keluarganya dengar itu kan? Bisik-bisik. Tiba-tiba dilunasi biaya rumah sakitnya. Bahagia nggak? Banget. Daripada dipublikasikan dulu. Bisik-bisik, lunas UKT-nya. Benar nggak? Iya kan? Iya. Kan sekarang pada ngomong, jangan buat kegaduhan. Saya setuju banget itu, jangan buat kegaduhan. Bisik-bisik, duduk-duduk para menteri itu di kafe di Singapura atau di mana, kata mereka, pokoknya kalau tiba-tiba ada yang kirim UKT, kita kirim utusan kementerian, kita lunasi aja. Keren nggak Pak? Keren lah. Datang orang tuanya ketemu rektor. Gatunya udah lunas Bapak, sampai 8 semester, ngapain protes? Udah lunas, Masya Allah, berlinang air mata kan? Bahagia. Itu bisik-bisiknya begitu. Ini enggak bisik-bisik merencanakan kemungkaran, bisik-bisik naikin biaya, bisik-bisik menindas, bisik-bisik mendolimi. Ya. Tiba-tiba saudara kita terbantu, itu yang keren. Dan yang kedua ma'ruf juga bisik-bisik. Kalau heboh-heboh ma'ruf. Main masjid. Al-Amin kan keren, mana? Udah nggak tahu lagi kita apa yang nggak keren di Al-Amin ini. Masya Allah. Tiba-tiba ke toilet, nggak tahu entah gimana ceritanya, habis dipakai ditinggalin, nggak dibersihin. Ada yang singkat. Kamu boleh bisik-bisik aja kan? Bisik-bisik, nanya ke yang nungguin masjid, Bang, itu sabun ada di mana? Ngapain Bang? Saya pengen bersih. Bisik-bisik, udah ma'ruf bersih. Ini enggak, kenceng banget. Ya kan? Orang ngurus masjid pontang-panting Pak, nggak mudah kan? Kalau dia lihat kotoran sekali itu dia lihat, dia juga baru sekali itu datang ke masjid setelah tahun lalu mampir ke masjid. Pas apes dia emang disengaja kayaknya sama Allah. Nggak suka ya Allah sama orang itu. Ya kan? Lah kan ayat itu. Lo alim Allah, seandainya Allah tahu pada orang itu ada kebaikan, Allah pasti beri dia hidayah. Kita baca ayat itu kan? Tapi Allah tahu orang itu tidak punya kebaikan, maka Allah tidak memberi hidayah. Apa maknanya itu? Maknanya orang itu udah nggak ada makna dibaikin. Ya. Sama kayak guru-guru di sekolah. Coba, kenapa anak berprestasi itu begitu nilainya buruk? Karena ngantuk lah, karena lupa baca, karena begadang dia sama temennya, tetap sama gurunya nilainya agak dinaikin. Ngalamin itu nggak? Ngalamin itu kan? Iya. Sampai teman-temannya komplain, ente mah enak, padahal kadang-kadang nggak jawab juga nilainya bagus saja. Ya iya, gurunya melihat di anak itu masih ada potensi untuk baik lagi. Lah ini bolos mulu, sekolah nggak jelas, tiba-tiba nilai bagus, dirubah sama gurunya jadi jelek, bener kan? Iya, curiga gurunya, ini nggak bener ini, padahal tuh anak kadang-kadang bener. Masya Allah. Terus si abang itu mampir komplain, kenceng banget dia, langsung saya mau ketemu DKM, mana ketua DKM? Dia disamperin ketua DKM. La ilaha illallah, ma'ruf bisik-bisik aja, ma'ruf bisik-bisik. Ini baik nih, kita bantu yuk. Ini baik, kita kerjakan yuk sama-sama. Akhirnya jadi itu kebaikan itu. Nah itulah yang terjadi sekarang rahimahullah. Ketika orang tidak lagi mau berbisik-bisik tentang sedekah, berbisik-bisik tentang ma'ruf, berbisik-bisik tentang kedamaian, yang terjadi apa? Akhirnya sedekah cuma jadi wacana, wacana sedekah, wacana yang ma'ruf. Ma'rufnya nggak kejadian, tapi diomongin itu mana-mana. Kedamaiannya nggak kejadian, diomongin itu mana. Sama sih kedamaian orang bisa Pak.
terang-terangan. Enggak bakalan damai. Juru perundingan diadakan di luar negeri dulu kan masih ingat. Luar negeri di Eropa jauh banget sana. Itu pun bukan negara yang mudah dijangkau. Sudah di Eropa Tengah. Perundingan. Enggak semuanya boleh hadir ke sana. Orang-orang terpilih saja. Enggak pernah selalu dipublikasi. Ditunggu dulu sampai hasilnya fix baru publikasi. Baru perundingan bisik-bisik untuk berdamai. Jadi rahimahullah itu pula yang ke anak kita, ya kan? Rahimahullah nggak usah kenceng-kenceng loh, ngasih duit ke anak, ngasih duit ke istri, diumumin, nggak usah, pelan-pelan aja. Ya nggak seneng dia kan, bisik-bisik hal-hal baik, bisik-bisik, ya, masya Allah. Mendamaikan juga bisik-bisik. Pokoknya yang fadlalika, yang penting dilakukan karena berharap ridha Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Memang agak susah itu Pak. Itu standarnya Quran tinggi sekali ya kan. Coba bayangkan untuk ini. Dia kepilih nih kan. Kepilih kemarin. Pilih datang. Assalamualaikum ya maaf bisi-bisi. Ngomong sama Pak Ketua aja, Pak Ketua DKM. Pak Ketua. Ini insya Allah masjid ini akan kita bebaskan lahan di pinggir-pinggirnya semua. Rumah-rumah akan kita ganti wifi. Ganti wifi insya Allah 4 kali lipat dari NCOP. Masya Allah. Bukan lagi ganti rugi, ganti untung. Tapi dia bisik Pak, ke Ketua DKM. Gimana rasanya? Tiba-tiba bawa Pak datang Pak, setuju Pak, 4 kali lipat. Bapak tinggal beli aja rumah lain lagi 4 langsung beli Pak. Ini 4 kali lipat dari rumah sekarang dibayar. Bisik, nggak ada kan? Belum datang aja udah pasang spanduk. Selamat datang anggota titik-titik macam-macam kan? Begitu datang apa? Insya Allah kita usahakan dulu. Nanti kalau disetujui 2 tahun lagi kita ada kontrak. Proyek wacana rahimahullah. Sahih. Jadi yang baik-baik kita bisik-bisik aja. Kayak kemarin kita makan kebuli, saking bisik-bisiknya ketiduran saya enggak bangun. Cukup ya Bapak, sudah azan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Kesimpulannya Bapak, kesimpulannya 2 ya. 1, ini sebenarnya buat saya pribadi. Semoga juga bermanfaat buat Bapak sekalian. Susah memang kita. Kita punya latar belakang, punya lingkungan, punya macam-macam. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani membentuk diri kita. Akhirnya kita merasa boleh seenaknya. Itu bahaya sekali. Itu perasaan bahaya banget. Lebih baik kita merasa tetap saya nggak boleh seenaknya, saya milik Allah. Nurut aja sama Allah, itu lebih aman. Maka bersyukurlah kalau ada teman-teman yang sangat. Jangan kalau cari teman itu teman yang bisa diketok mulut kepalanya. Cari teman yang bisa ngetok kepala kita, itu jauh lebih aman. Biarin aja. Nanti dia ngingetin kita, kasih tahu kita, jangan begitu, itu salah, jangan, nanti aku mati masuk neraka. Itu enak teman begitu Pak. Ini teman nggak puji, itu musibah. Ya, rahmatullah. Yang kedua kesimpulannya, kita harus bisi-bisi aja untuk yang baik-baik. Biar yang baik itu benar-benar terselenggara. Sedekah terselenggara Pak, kalau bisi-bisi terselenggara. Benar nggak? Bisi-bisi aja, rencana baik, bisi-bisi aja. Kedamaian, bisi-bisi. Insya Allah berhasilkan. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.